Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang anggaran dan ramalan penjualan dari Takoyaki Okimura. Nah, yang pertama ada profil dari Takoyaki Okimura. Takoyaki Okimura ini didirikan pada tahun 2022 dan awalnya berlokasi di Saringan, daerah Ubaya, yang kemudian sekarang pindah di Panjangjiwo. Usaha ini bergerak di bidang F&B dengan produk utama yaitu takoyaki. Takoyaki Okimura ini didirikan oleh Raffi dan Masmu, sementara operasional sehari-harinya dikelola oleh Mas Ron. Saat ini jumlah karyawan Takoyaki Okimura masih 1 orang, sehingga usaha ini masih tergolong skala kecil atau UMKM yang masih berkembang. Untuk perkembangan usahanya, pada awal berdirinya Takoyaki Okimura ini memiliki lebih dari 11 varian rasa, seperti salmon, tuna, dan juga ada menu ayam katsu. Nah, namun pada tahun 2024, usaha ini sempat melakukan restart atau memulai kembali dengan harga yang berkisaran dari Rp8.000 hingga Rp16.000. Pada saat itu, branding dan pemasaran online masih belum optimal. Nah, pada saat ini usaha sudah mulai berkembang, ditandai dengan masuknya platform online dan menerima pesanan untuk event dan PO di berbagai kampus seperti kampus UNER, ITS, UPN, UNESA, dan serta aktif mengikuti event. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Takoyaki Okimura cukup. Untuk harga dan penjualan, Takoyaki Okimura saat ini dijual dengan harga Rp20.000 untuk 10 pieces takoyaki gurita. Nah, kedepannya terdapat potensi kenaikan harga sekitar 1.000 atau 2.000 karena adanya kenaikan bahan baku. Nah, strategi yang digunakan oleh Takoyaki Okimura ini tetap fokus pada inovasi dan produk agar tetap menarik bagi konsumen. Nah, untuk penjualan biasanya peningkatannya pada akhir tahun. Nah, yang selanjutnya ada ramalan penjualan dan anggaran penjualan Takoyaki Okimura. Pada slide ini ditampilkan data penjualan Takoyaki Okimura dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, di tabel sebelah kiri terlihat dari jumlah rencana penjualan setiap bulan dengan harga yang relatif stabil, yaitu Rp20.000 per porsi. Nah, dari data tersebut, penjualan cenderung fluktuatif, misalnya di bulan November mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan di bulan lain. Nah, selanjutnya pada tabel sebelah kanan, ada digunakan metode least square untuk melakukan peramalan penjualan. Nah, dalam metode ini digunakan variabel X, XY, dan X kuadrat untuk membantu perhitungan tren penjualan. Dari hasil perhitungan, diperoleh total penjualan sebesar 858 porsi dari data yang digunakan, serta nilai total XY dan X kuadrat yang nantinya digunakan untuk menentukan persamaan. Metode ini membantu kita dalam melihat pola penjualan, apakah cenderung naik, turun, atau memang stabil. Dengan adanya peramalan ini, UMKM dapat membuat perencanaan penjualan yang lebih terstruktur untuk setiap tahunnya. Nah, sehingga hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai dasar penyusun anggaran penjualan, produksi, hingga kebutuhan bahan baku. Nah, selanjutnya pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan ramalan penjualan Takoyaki Okimura menggunakan metode least square. Dari perhitungan diperoleh nilai A sebesar 71,5 yang dibulatkan menjadi 72, kemudian nilai B sebesar 1,8 yang dibulatkan menjadi 2, sehingga terbentuk persamaan tren yaitu Y sama dengan 72 plus 2X. Persamaan ini digunakan untuk meramalkan penjualan setiap bulan di tahun 2026. Hasilnya menunjukkan bahwa penjualan cenderung mengalami peningkatan secara bertahap setiap bulannya. Nah, sebagai contoh, di bulan Januari diperkirakan terjual 98 porsi, di bulan Februari terjual 102 porsi, di bulan Maret terdapat penjualan 106 porsi, dan terus meningkat hingga Desember menjadi 142 porsi. Hal ini menunjukkan adanya tren positif atau meningkat dari permintaan dari waktu ke waktu. Kenalkan, nama saya Anissa Lamularsi dengan nomor NPM akhir 053. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pada bagian ramalan harga jual UMKM Takoyaki Okimura. Nah, di sini terdapat datanya dari yang sebelumnya teman-teman saya sudah ngitung. Ini hasilnya segini, bisa dilihat sendiri di tabel. Terus di sini kita untuk mencari ramalan harga jual pada bulan Januari sampai Desember itu harus menghitung A dan B-nya dulu. Nah, yang A ini rumusnya bisa dilihat sendiri di sini. Ini total dari Y atau harga jual dibagi dengan 12 karena 12 bulan. Jadi Januari sampai Desember. Hasilnya 20.000. Nah, yang B ini total dari XY yaitu 0 dan juga dibagi dengan X kuadrat yaitu 572. Itu totalnya 0. Nah, setelah itu kita menghitung ramalan harga jual bulan Januari hingga Desember. Nah, di bulan ini 2026 itu A plus B X. Nah, X-nya 13 dari mana? Karena
kita kan ingin meramal pada bulan Januari, jadi 11, 12, 13, X-nya 13, dan hasilnya 20.000. Dan seterusnya ini Januari sampai Desember itu sama, karena di sini B-nya itu 0, jadi semua Januari sampai Desember itu ramalan harga jualnya sama dengan 20.000. Nah, kesimpulannya apa? Metode last square menunjukkan hasilnya 1440 porsi selama 1 tahun dan harga jualnya 20.000. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Dharma Satya dengan NPM akhir 472. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait anggaran penjualan UMKM Takoyaki Okumura. Ya jadi di sini jumlah per triwulan sudah tertera. Data ini diperoleh dari hasil ramalan penjualan pada tahun 2026. Jadi pada TW1 itu terdapat kurang lebih 306 produk yang terjual. Lalu di triwulan 2 ada sekitar 342 produk yang terjual. Lalu di triwulan 3 itu sekitar 378 produk yang terjual. Lalu di triwulan 4 ada sekitar 414 produk yang terjual. Nah, setelah kita mengetahui jumlah produk yang terjual per triwulannya, selanjutnya kita mencari total penjualan setahun. Jadi dijumlahkan aja dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, diperoleh sekitar 1440 produk yang terjual pada tahun 2026. Nah, selanjutnya kita mencari presentasi produknya. Jadi pada triwulan 1 itu untuk mencari presentasi produk, rumusnya adalah total produk pada triwulan 1 dibagikan dengan total produk yang terjual selama setahun dikalikan 100%. Nah, itu nanti akan dihasilkan presentasi dari produk. Nah, jadi untuk triwulan 1 presentasi produknya itu sekitar 21,25%. Lalu di triwulan 2 sekitar 23,75%, lalu di triwulan 3 itu sekitar 26,25%, sedangkan di triwulan 4 itu sekitar 28,75%. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, unit porsi yang terjual pada tahun 2026 totalnya itu 1440 produk atau porsi dengan harga jual konstan 20.000. Nah, selanjutnya kita mencari laporan per tahun terinci per kuartal dengan proporsi. Jadi di kuartal 1 presentasi produknya tadi dikalikan dengan total produk yang terjual selama 1 tahun. Jadi kuartal 1 21,25% dikalikan 1440 sama dengan 306 porsi. Lalu di kuartal 2 itu sekitar 342 porsi, di kuartal 3 sekitar 378 porsi, lalu di kuartal 4 sekitar 414 porsi. Nah, selanjutnya ada anggaran penjualan bulanan 2026 Takoyaki Okimura. Nah, jadi rumusnya itu nanti untuk mencari jumlah anggaran penjualan pada 1 kuartal itu kita sudah menentukan terkait unit yang terjualnya. Kuartal pertama itu kan sekitar 306 produk, lalu harga konstannya itu 20.000. Jadi untuk mencari jumlah anggaran penjualan pada kuartal 1 dan seterusnya, itu rumusnya jumlah kuantitas dikalikan price. Jadi di kuartal 1 misalkan unit yang terjual 306 dikalikan dengan harga per produknya itu berapa. Jadi 306 dikalikan 20.000. Hasilnya 6.120.000. Lalu selanjutnya di kuartal 2 itu sekitar 6.840.000. Lalu di kuartal 3 7.560.000. Di kuartal 4 8.280.000. Nah, dijumlahkan hasilnya adalah 28.800.000. Nah, kesimpulannya unit yang terjual masing-masing kuartal pertama itu sekitar 306 porsi,
Kuartal kedua sekitar 342 porsi, kuartal 3 sekitar 378 porsi, dan kuartal 4 sekitar 414 porsi. Jadi total keseluruhan penjualan bulanan 2026 Takoyaki Okimura itu sekitar Rp28.800.000. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi UMKM Takoyaki Okimura. Anggaran produksi disusun berdasarkan rencana penjualan yang telah dihitung sebelumnya, yaitu sebanyak 1.440 porsi takoyaki selama 1 tahun. Nah, dalam menyusun anggaran produksi ini, perusahaan juga mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir produk. Persediaan awal pada tahun 2026 berasal dari persediaan akhir tahun 2025 sebanyak 15 unit. Berdasarkan perhitungan perputaran persediaan diperoleh persediaan rata-rata sebesar 144 unit, sehingga persediaan akhir direncanakan adalah 273 unit. Nah, setelah dihitung jumlah produksi yang harus dilakukan dengan rumus rencana penjualan tambah persediaan akhir kurangi persediaan awal, dari perhitungan tersebut diperoleh total produksi selama 1 tahun sebesar 1.698 unit. Karena perusahaan ingin menjaga kestabilan produksi, maka jumlah produksi tersebut dibagi menjadi 4 kuartal dalam 1 tahun. Sehingga setiap kuartal direncanakan memproduksi sekitar 442 unit. Pada tabel anggaran produksi, dapat kita lihat pembagian produksi tersebut. Kolom pertama menunjukkan kuartal, yaitu kuartal 1 sampai kuartal 4. Kolom berikutnya menunjukkan jumlah penjualan yang diperkirakan terjual pada setiap kuartal. Misalnya pada kuartal 1 sebesar 306 unit dan meningkat hingga 414 unit pada kuartal keempat. Selanjutnya terdapat kolom persediaan akhir, yaitu jumlah produk yang direncanakan masih tersisa pada akhir kuartal. Kemudian ada kolom tersedia, yaitu total produk yang harus tersedia untuk memenuhi penjualan dan persediaan akhir. Kolom persediaan awal menunjukkan stok produk pada awal kuartal tersebut. Sedangkan kolom terakhir, yaitu produksi, menunjukkan jumlah produk yang harus diproduksi pada setiap kuartal. Dalam perencanaan ini jumlah produksi relatif stabil, yaitu sekitar 424 unit setiap kuartal, sehingga total produksi selama 1 tahun adalah 1.698 unit. Jumlah produksi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran bahan mentah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran bahan mentah atau bahan baku. Dalam pembuatan takoyaki terdapat beberapa bahan utama yang digunakan, yaitu tepung terigu, telur ayam, gurita, katsubushi, dan saus. Berdasarkan perhitungan kebutuhan produksi, untuk membuat 1 porsi takoyaki diperlukan standar bahan sebagai berikut. Tepung terigu sekitar 1,5 kg, telur sekitar 0,083 kg, gurita sekitar 0,042 kg, katsubushi sekitar 0,033 kg, dan terakhir saus sekitar 0,25 biji. Selain itu, perusahaan juga menetapkan kebijakan bahwa persediaan akhir bahan baku setiap kuartal sebesar 25% dari kebutuhan bahan baku kuartal tersebut. Dan harga bahan baku diperkirakan stabil sepanjang tahun 2026. Pada tabel anggaran bahan mentah tepung terigu dapat dilihat perhitungan kebutuhan tepung untuk setiap kuartal. Kolom produksi menunjukkan jumlah produk yang dibuat, yaitu sekitar 424 unit per kuartal dengan standar menggunakan 0,5 kg tepung per unit, maka kebutuhan tepung untuk produksi adalah sekitar 212 kg per kuartal. Perusahaan juga merencanakan persediaan akhir sebesar 25% dari kebutuhan, sehingga total kebutuhan sementara menjadi lebih besar. Setelah dikurangi dengan persediaan awal, maka diperoleh jumlah tepung yang harus dibeli setiap kuartal beserta biaya pembeliannya.
Selanjutnya pada tabel anggaran bahan telur mentah, perhitungannya dilakukan dengan cara yang sama. Standar penggunaan telur adalah sekitar 0,083 kg per porsi dengan jumlah produksi sekitar 424 unit per kuartal. Maka kebutuhan telur dihitung terlebih dahulu, kemudian ditambah persediaan akhir yaitu 25%, lalu dikurangi persediaan awal. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah telur yang harus dibeli serta total biaya pembelian telur setiap kuartal. Selanjutnya pada tabel anggaran bahan mentah gurita. Proses perhitungannya juga sama. Setiap porsi takoyaki membutuhkan sekitar 0,042 kg gurita. Kebutuhan bahan dihitung berdasarkan jumlah produksi, kemudian ditambah persediaan akhir dan dikurangi persediaan awal. Hasil tersebut diperoleh jumlah gurita yang harus dibeli serta biaya pembelian bahan tersebut. Yang selanjutnya tabel anggaran bahan mentah Katsuobushi. Kebutuhan bahan dihitung menggunakan standar 0,033 kg per porsi. Perhitungan dilakukan dengan langkah yang sama, yaitu menghitung kebutuhan produksi, menambahkan persediaan akhir sebesar 25%, kemudian mengurangi persediaan awal untuk mendapatkan jumlah pembelian bahan. Terakhir adalah tabel anggaran bahan mentah saus. Untuk setiap porsi takoyaki diperlukan sekitar 0,25 pieces saus. Berdasarkan jumlah produksi setiap kuartal, dihitung kebutuhan saus untuk produksi, kemudian ditambahkan persediaan akhir sekitar 25% dan dikurangi persediaan awal. Dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah saus yang harus dibeli setiap kuartal beserta biaya pembeliannya. Nah, dengan adanya anggaran bahan mentah ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan, jumlah yang harus dibeli, serta total biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung proses produksi selama 1 tahun. Nah, selanjutnya ini ada tenaga kerja UMKM takoyaki, yang dimana harus sebelum mengerjakan tenaga kerja UMKM itu harus mencari produksi per kuartalnya berapa, standar jam kerjanya berapa, tarif upah per jamnya berapa, kebutuhan JKL-nya berapa, dan juga biaya tenaga kerjanya itu berapa. Nah, di sini produksi per kuartalnya itu rumusnya yaitu total produksi dibagikan dengan 4 kuartal. Itu 1698 dibagi dengan 4 kuartal yaitu 424,5 unit. Nah, untuk mencari standar jam kerja atau standar JKL itu harus mencari 4 dulu. Yang pertama jam kerja, yang kedua total jam sebulan, terus target produksi sebulan, sama standar JKL. Nah, jam kerja itu jam kerjanya pada UMKM ini itu 6 jam per hari. Jadi dari jam 4 sampai jam 10 malam. Terus total jam sebulannya itu 6 jam dikalikan dengan 30 hari karena sebulan sama dengan 180 jam. Nah, target produksi sebulan itu tadi kan total produksinya 1698. Nah, itu dibagikan dengan 12 dalam 1 tahun itu 12 bulan. Yaitu sama dengan 141,5 porsi. Nah, standar JKL-nya itu total jam sebulannya 180 tadi dibagikan dengan 141,5 porsi tadi, yaitu totalnya 1,27 jam per porsi. Nah, tarif upah per jamnya itu harus mencari 3 dulu, gaji bulanan, total jam sebulan, dan juga tarif upah. Nah, untuk mencari tarif upah ini harus diketahui tadi gaji bulanan dan juga total jam sebulan. Nah, gaji bulanannya itu 1.200.000 rupiah. Total jam sebulannya itu 180 jam yang tadi. Nah, tarif upahnya itu gaji bulanan dibagikan dengan total jam sebulan. Jadi 1.200.000 dibagikan dengan 180 jam, yaitu 6,667 per jam. Nah, kebutuhan JKL ini itu produksi dikalikan dengan standar waktu, yang dimana produksinya itu 424,5 dikalikan dengan 1,27 sama dengan 540 jam. Dan biaya tenaga kerja itu dengan rumus kebutuhan JKL dikalikan upah per jam, yang dimana kebutuhan JKL-nya itu 540 dikalikan dengan 6,667 ribu rupiah, yaitu sama dengan 3.600.000. Nah, pada UMKM ini itu hanya memiliki satu departemen, jadi mencari satu departemen saja.
Nah, sehingga di dalam tabel yang ini itu kita bisa lihat pada kuartal 1 sampai kuartal 4 itu sama 3.600.000 semua. Total biaya tenaga kerja langsungnya itu sama 3.600.000. Itu anggaran tenaga kerja langsung UMKM Takoyaki per 31 Desember. Dan di totalnya itu ada 14.400.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada tabel total biaya tenaga kerja langsung UMKM Takoyaki per kuartal. Nah, ini kan per kuartalnya, kuartal 1 sampai 4 dan totalnya. Ini total produksi standar waktu tadi, kebutuhan JTKL, upah atau jam, terus biaya tenaga kerja langsung itu di total semua. Jadi produksinya totalnya ada 1.698, standar waktunya ada 1,27. Ini tetap semua ya teman-teman yang standar waktu. Terus kebutuhan JTKL-nya itu 2.160 jam, upah per jamnya juga sama semua 6,667, dan juga biaya tenaga kerja langsungnya tadi yang udah dihitung di jumlah itu 14.400.000. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran BOP per departemen. Pada saat ini dijelaskan bahwa proses penyusunan anggaran BOP berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau JTKL. Langkah pertama adalah menentukan tarif BOP, yaitu dengan membagi biaya overhead pabrik dengan total jam tenaga kerja langsung selama 1 tahun. Dari perhitungan tersebut diperoleh tarif BOP sebesar 1.483,33 rupiah per jam. Selanjutnya, biaya tersebut dialokasikan ke setiap kuartal. Setiap kuartal memiliki jumlah jam kerja langsung yang sama, sehingga biaya overhead yang dibebankan juga sama. Dengan demikian, setiap kuartal memiliki beban biaya sebesar Rp801.000. Jika dijumlah selama keseluruhan, maka total biaya overhead pabrik tetap sesuai dengan anggaran tahunan. Kesimpulannya, BOP telah dialokasikan secara merata ke setiap periode berdasarkan pengguna jam tenaga kerja langsung. Menghitung anggaran BOP. Pada saat ini dijelaskan mengenai perhitungan anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. BOP terdiri dari 2 komponen utama, yaitu bahan baku penolong dan biaya fabrikasi lainnya. Bahan baku penolong mencakup kebutuhan seperti tusuk, minyak, dan box yang digunakan dalam produksi. Setelah dihitung selama 1 tahun, biaya bahan baku penolong mencapai Rp2.244.000. Selanjutnya terdapat biaya fabrikasi lain yang meliputi gas dan air galon. Total biaya untuk komponen ini selama 1 tahun adalah Rp960.000. Dengan menjumlah kedua komponen tersebut diperoleh total biaya overhead pabrik sebesar Rp3.204.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa total anggaran BOP direncanakan selama 1 tahun sebesar Rp3.204.000.